Ya, shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kembali kita boleh beribadah, berbakti bersama, dan tidak terasa kita kembali masuk di momen Natal ya di tahun 2023 ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Sukacita yang Besar. Ya, Bapak Ibu, bukan suatu kebetulan ya perayaan Natal diadakan di bulan Desember atau di penghujung tahun. Dan seringkali dalam momen Natal disuarakan, dikumandangkan berita atau judul-judul khotbah yang berbicara tentang sukacita. Tapi realitanya di akhir tahun itu bagi beberapa orang itu menjadi momen yang sangat menegangkan. Karena bagaimana ya memasuki tahun yang akan datang? Menegangkan, mungkin ada banyak orang yang mulai berpikir kekhawatiran akan apa yang terjadi di depan. Ada juga yang di akhir tahun mungkin bergumul dengan penyesalan. Merasa salah dalam mengambil keputusan, merasa gagal dalam menjalani tahun tersebut. Ada yang mengalami kekesalan, ada yang mengalami intimidasi, ada yang bimbang, ada yang disibukkan dengan penyusunan rencana untuk di tahun yang akan datang. Dan seringkali ini membuat kita menjadi sulit sekali untuk bersukacita. Padahal berita Natal ini merupakan berita sukacita. Ya, hari-hari ini juga mungkin ada orang-orang yang sulit sekali bersukacita karena ketika libur tiba, biasanya anak-anak di sekolah, ini anak-anak di rumah. Gitu ya. Macetnya itu terlihat di depan mata, saudara, dan itu sangat menguras energi. Tapi kita mau belajar hari ini sama-sama, saudara, bahwa ada sukacita yang besar, ada sukacita yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun yang seharusnya itu kita miliki. Saya akan memulai firman Tuhan pada kesempatan ini dengan mengambil ya satu perikop tentang gembala domba. Kita semua tahu ya, salah satu kelompok yang dipanggil oleh malaikat untuk menerima panggilan bahwa yang lahir itu Mesias adalah gembala. Sekelompok gembala. Kita lihat sama-sama di dalam kitab Lukas pasal yang kedua, Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ternyata ketika gembala didatangi oleh malaikat, gembala pun mengalami ketakutan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ketakutan itu bukan satu hal yang suatu hal yang lebay gitu ya. Tapi semua orang bisa mengalami ketakutan. Begitu juga gembala dalam kisah ini. Mereka sedang menggembalakan kambing domba, tiba-tiba didatangi oleh malaikat dan itu membuat mereka takut. Saudara, bicara tentang gembala merupakan pekerjaan yang dipandang kotor. Gembala merupakan pekerjaan yang dipandang najis. Kenapa? Karena mereka bersentuhan setiap hari dengan hewan. Mereka bersentuhan setiap hari dengan kotoran, dengan darah, dengan bau, dan sebagainya. Belum lagi ketika domba itu terluka, maka dia harus bersentuhan dengan darah, mengobati. Ketika domba itu mati, misalnya saudara, mereka harus menguburkannya. Oleh karena itu, gembala ini sangat jarang berinteraksi seperti orang pada umumnya. Jadi mereka itu terasing. Terlebih lagi secara khusus gembala yang diceritakan dalam kitab Lukas 2 ayat 8 sampai 9 ini, mereka adalah gembala-gembala yang menggembalakan kambing domba yang dipersiapkan untuk dipersembahkan di Bait Allah. Dan kita tahu domba yang dipersembahkan di Bait Allah adalah domba-domba yang suci, domba-domba yang tidak bercacat, domba-domba yang tidak bercela. Bapak Ibu, bisa kita bayangkan, gembala-gembala ini sangat ironis. Gembala-gembala ini rela dipandang najis asal domba-domba yang mereka jaga itu didapati layak untuk dipersembahkan di hadapan Allah. Dan banyak orang yang lebih memperdulikan bagaimana kabar domba itu. Dan banyak orang yang lebih memperdulikan tentang keberadaan domba itu, tidak peduli dengan gembala. Gembala orang yang terasing, Bapak Ibu.
Gembala orang yang dipandang rendah sedemikian rupa, bahkan saat itu dipandang sebagai pekerjaan yang paling rendah. Najis. Kalau orang pemungut cukai, mereka masih bisa bermegah dengan kekayaannya. Betul ya? Kalau apalagi perempuan yang berzinah, mungkin mereka bisa bermegah dengan kecantikannya. Tapi kalau gembala ini najis, itu sangat najis, sangat kotor dipandang oleh lingkungan. Tapi yang menarik, tiba-tiba satu malam ada malaikat turun. Ya, ada malaikat turun membawa pesan. Malaikat dalam perjanjian lama ketika dia datang kepada seseorang, itu menunjukkan bahwa orang yang didatangi itu adalah orang yang dipilih. Ini yang membuat gembala takut. Karena lingkungan memandang mereka najis, akhirnya di dalam benak mereka, ya memang aku najis. Tapi tiba-tiba kok malaikat turun, kok malaikat datang kepada mereka. Ada sebuah ketakutan, ada sebuah kebingungan, ada sebuah kecemasan. Mereka nggak nyangka, mereka ini melihat bahwa ini sesuatu yang terjadi tanpa persiapan, begitu tiba-tiba. Bagi kita yang hari ini tahu kelanjutan kisah ini, mungkin kita bisa bilang gini, ketakutan gembala itu nggak ada apa-apanya. Karena ternyata malaikat bawa pesan baik dan mereka gembala itu akhirnya bersuka cita. Ketakutanmu itu nggak ada apa-apanya, gembala. Kenapa kita bisa bilang ketakutan itu nggak ada apa-apanya? Karena kita tahu akhirnya. Tapi kita mari bayangkan apa yang dialami oleh gembala saat itu. Mereka sangat takut, saudara. Gembala hanya melihat itu sebagai suatu masalah yang menakutkan, yang membingungkan. Mereka merasa tidak layak, mereka mengalami ketiba-tibaan yang begitu luar biasa. Tapi di sini kita bisa belajar dan kita tahu bahwa ketakutan itu merupakan awal untuk membawa mereka melihat agenda Allah yang sangat besar. Amin. Gembala melihat malaikat begitu takut, tapi tahukah saudara bahwa malaikat menampakkan diri untuk menyampaikan sebuah pesan yang membawa gembala bergerak dari tempat perladangan itu melihat bayi Yesus, dan ini suatu hal yang sangat indah, yang sangat besar. Mungkin ini juga yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Kita mengalami masalah yang bertubi-tubi, kita mengalami ketiba-tibaan. Ya, di tahun 2024 kita nggak ada yang tahu. Ya, di dalam perjalanan kita mungkin kita pernah mengalami banyak masalah, pergumulan yang kita rasa kok ini begitu tiba-tiba dan aku nggak siap untuk menghadapi semuanya. Ya, entah itu kita mendengar kita divonis sakit, satu sakit yang gak pernah kita bayangkan. Entah tempat kita bekerja mengalami kegoncangan, akhirnya pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Ketiba-tibaan yang begitu mengejutkan, menyergap kita. Tapi belajar lewat kisah gembala ini. Di slide saya tuliskan, jangan cepat curiga dan berburuk sangka terhadap Allah. Jika tiba-tiba kita mengalami masalah, karena masalah sangatlah mungkin merupakan cara Allah untuk menuntun, untuk membawa saya dan saudara semakin masuk dalam agendanya. Amin. Lewat kisah gembala, dia mengalami ketakutan. Begitu juga waktu itu saya pernah berapa minggu yang lalu membahas tentang Yusuf. Dan kita tahu tentang Maria, bagaimana mereka semua begitu takut ketika mendengar bahwa Maria mengandung, Yusuf mendengar Maria mengandung, dia takut, dia bingung, begitu juga dengan gembala. Tapi lewat kisah-kisah itu kita sama-sama tahu bahwa ketakutan mereka itu tidak ada apa-apanya dibanding sesuatu yang jauh lebih indah di kemudian hari yang akan Tuhan kerjakan. Hari ini apa yang menyergap hati dan pikiranmu yang membuat engkau sulit bersuka cita? Jangan-jangan itu adalah cara Allah untuk mengeluarkan Anda dan saya dari tempat saat ini menuju tempat melihat sesuatu yang jauh lebih indah, yang jauh lebih berharga, dan kita semakin menikmati agenda Allah yang besar. Maka dari itu jangan cepat curiga dan jangan berburuk sangka sama Tuhan. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus
Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Slide sebelumnya Laura tolong ditampilkan. Ketika malaikat itu datang, ternyata malaikat tidak serta-merta langsung mengutarakan pesan, tapi malaikat memberi sebuah kalimat, dua kata yang sangat indah, yaitu apa? Jangan takut. Kata jangan takut di sini merujuk kepada jaminan yang diberikan oleh malaikat kepada gembala bahwa kondisi tidak berbahaya dan semua akan baik-baik saja. Kata jangan takut itu bukan berarti gembala itu mampu melewati. Tapi kata jangan takut yang disampaikan oleh malaikat itu merujuk kepada aku akan menjaga, aku akan bertanggung jawab, kamu akan baik-baik saja. Bukan karena gembala mampu melewati masalah itu, ketakutan itu, tapi karena malaikat bersedia mendampingi gembala menghadapi ketakutan tersebut. Saudara, berapa waktu lalu saya pernah merenungkan, sesungguhnya semua fase di dalam kehidupan kita, masalah yang berat, pergumulan yang begitu sulit, kita rasa mungkin kita tidak mampu. Yes, kita mungkin tidak mampu dan jauh dari jangkauan kita. Tapi jangan takut, itu merujuk kepada apa? Bicara tentang Dia yang mau menyertai kita, berjalan bersama kita melewati itu semua. Letak kekuatannya bukan pada kita, tapi letak kekuatannya ada pada siapa yang berjalan bersama dengan kita. Malaikat katakan jangan takut, malaikat memberi sebuah jaminan, kamu akan baik-baik saja. Dan setelah itu malaikat menyampaikan pesan yang sangat indah dan luar biasa, itu apa? Juru selamat, ya. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Kristus dalam Kristus dalam ayat ini merujuk kepada gini, saudara, yang diurapi Allah, yang diutus Allah. Jadi Yesus Kristus itu bukan seperti nama belakang. Kristus itu bukan nama belakang dari Yesus. Kalau Yusak Setiawan, nama belakang Setiawan itu adalah nama belakang dari Yusak. Tapi Yesus Kristus itu merujuk kepada Yesus adalah nama dan Kristus adalah yang diurapi, yang diutus oleh Allah. Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Wow. Ini satu gambar, satu kabar yang mendatangkan sukacita. Pesan yang diberikan malaikat bukan tentang jalan keluar dari ketakutan, tetapi ini merupakan pesan yang sangat indah dan sanggup menyingkirkan ketakutan. Saudara, ketika apa yang kita harapkan tidak kunjung terjadi, ada dua hal yang kita perlukan. Satu, jalan keluar. Tapi yang kedua adalah sesuatu yang jauh lebih indah yang bisa mengalihkan fokus kita dari masalah. Saya ulangi. Ketika kita ada di dalam pergumulan permasalahan hidup, kita memerlukan jalan keluar. Tapi ketika jalan keluar mungkin belum kunjung tiba, yang kedua, kita memerlukan sesuatu yang jauh lebih indah yang bisa mengalihkan fokus kita dari masalah yang begitu menakutkan. Itu yang dialami oleh gembala. Gembala tidak dibawa untuk menyelesaikan ketakutan dengan jalan keluar atau apa sebagainya. Tapi gembala, ketakutan itu bisa berubah karena apa? Karena kabar yang sangat indah, saudara. Dan mungkin hari ini seperti yang waktu lalu saya pernah sampaikan, mungkin hari ini kita berpikir bahwa gembala mah enak didatangi sama malaikat. Gembala mah bisa mendengar suara dari malaikat sehingga dia punya kemantapan untuk melangkah. Tapi saya mau katakan kembali, mau ingatkan saudara, bahwa kita sesungguhnya mengalami hal yang jauh lebih indah dari pesan malaikat. Di slide saya tuliskan, 2 slide ke depan, hari ini kita sudah
menerima kabar dan kita sudah percaya dengan pertolongan Roh Kudus bahwa Yesus sudah menyelesaikan karyanya. Jika para gembala menerima pesan dari malaikat juru selamat akan hadir, di dalam benak mereka nggak tahu, gembala nggak tahu juru selamat itu akan ngapain, juru selamat itu akan melakukan apa, mereka itu nggak kebayang sama sekali, Bapak Ibu. Tapi hari ini berita tentang juru selamat itu sudah selesai Yesus kerjakan. Dan itu menjadi pesan yang sangat baik dan sempurna bagi kita manusia yang berdosa, bahwa Allah begitu mengasihi kita. Malaikat menjadi pembawa pesan kepada gembala bahwa Allah mengutus Yesus menjadi juru selamat. Tetapi hari ini Yesus membawa pesan bagi kita bahwa Allah mengasihi kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini hal yang jauh lebih indah. Jadi jangan, kembali saya ingatkan, jangan pernah berkecil hati. Jika hari ini kita di tengah masalah, pergumulan, ketakutan, ketiba-tibaan, kecemasan, tapi kita tidak mendengar suara Allah secara audible di telinga kita. Jangan pernah berkecil hati dan merasa Tuhan lebih sayang sama dia. Hari ini banyak ya orang yang ngomong gini, Tuhan bicara sama saya. Ya, Tuhan bicara sama saya. Saya disuruh begini, suruh begitu. Kadang ketika kita dengar itu, kita jadi gini, wah, dia sangat rohani ya, bisa dengar Tuhan. Aduh, saya sangat berdosa karena saya nggak pernah dengar Tuhan. Saya mau bilang Bapak Ibu, sekalipun Anda tidak pernah mendengar suara Tuhan seperti yang katanya mereka dengar, tapi bukan berarti Anda tidak dikasihi oleh Tuhan. Yesus Kristus itu merupakan bukti, Yesus dan karyanya merupakan pesan terbaik bahwa dia tidak meninggalkan kita, bahwa Allah begitu mengasihi kita. Setelah menerima pesan ini, apa yang terjadi? Kita lihat di ayat selanjutnya, 15-16. Demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Wow! Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa malaikat pergi, selesai menjalankan tugasnya, malaikat pergi. Apa yang terjadi? Gembala dengan penuh antusias jalan bergerak ke tempat di mana secara spesifik gembala mendapatkan dari malaikat. Malaikat katakan ada seorang bayi laki-laki di dalam palungan di Betlehem, dan mereka bergerak ke sana. Saudara, tahukah saudara bahwa perjalanan gembala dari ladang tersebut ke palungan itu kurang lebih 145 km. 145 km saya googling itu kalau lewat tol dari tempat ini ke Bandara Soekarno-Hatta. 145 km. Mereka berjalan membawa domba yang harus kudus karena mau dipersembahkan kepada Allah di bait Allah. Begitu besar tantangan, begitu besar harga yang harus mereka bayar istilahnya. Begitu besar ancaman yang harus mereka lalui, begitu besar tenaga yang harus mereka korbankan, tapi mereka tidak mengeluh. Mereka dengan sangat sukacita berjalan. Mereka dengan sangat sukacita bergerak setelah mendapat pesan itu. Bukan perjalanan yang mudah, tetapi karena sukacita mereka menjalaninya dengan penuh semangat dan akhirnya mereka menjadi saksi pertama tentang kelahiran Yesus Kristus. Ayat yang ke-20. Setelah mereka melihat, gembala-gembala itu memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ini yang tadi saya sebut di awal, bahwa sesungguhnya ketakutan gembala itu nggak ada apa-apanya dibanding sukacita yang besar yang tidak sampai berhari-hari yang mereka lihat. Betul ya? Lewat hal ini kita belajar. Next. Kita baca sama-sama bagian ini ya. 1, 2, 3. Pesan malaikat sanggup mengubah ketakutan dan keterkejutan menjadi sukacita dan keberanian untuk bergerak sesuai kehendak Tuhan.
Wow. Pesan malaikat itu sanggup mengubah ketakutan dan keterkejutan menjadi sukacita, keberanian, kekuatan untuk bergerak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika hari ini Anda dan saya sedang bergumul untuk melakukan firman Tuhan, kita tahu kebenaran namun kita selalu gagal dalam melakukannya. Maaf, saya harus katakan, kita bukan kekurangan komitmen untuk melakukannya. Kita bukan kekurangan sumber daya untuk melakukannya. Kita kekurangan sukacita seperti yang dialami oleh gembala. Sehingga kita nggak punya kekuatan, nggak punya keberanian, nggak punya kerelaan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kehadiran Yesus yang diceritakan, khususnya dalam kitab Matius dan Lukas. Ada beberapa tokoh, Maria menyambut kedatangan Yesus dengan penuh sukacita. Yusuf, dia menyambut kedatangan Yesus dengan penuh sukacita. Gembala, dia menyambut kedatangan Yesus dengan penuh sukacita. Orang Majus, mereka menyambut kedatangan Yesus dengan penuh sukacita. Menjadi perenungan buat kita hari ini. Mari kita renungkan sama-sama. Yang pertama, kita hidup di zaman anugerah, saudara. Kita hidup di zaman di mana pesan itu sudah menjadi kenyataan. Pesan itu sudah digenapi. Perenungan buat kita. Pertanyaan pertama, adakah sukacita dalam hati kita? Ketika kembali kita diingatkan dan kita merenungkan tentang karya penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ada nggak sukacita dalam diri kita? Saudara, kalau hari ini saudara diundang pesta Christmas dinner di Intercon, sedap, gratis, diundang ke Intercon, ya, Pak David, jauh Pak, jauh ya Pak, Intercon jauh ya. Mau datang nggak? Pak Yusuf mau datang diundang ke Intercon? Datang ya? Makan gratis. Bro An, mau datang? Gas ya. Siapa di sini yang mau datang ke Intercon kalau diundang? Boleh angkat tangannya? Semua mau. Jeremy tanya dulu ke maminya, di mana itu? Pada akhirnya dia mau juga. Kenapa kita mau diundang ke Intercon? Karena kita tahu, satu, sekalipun jauh, di sana kita akan diperlakukan dengan baik. Betul? Dua, sekalipun jauh, di sana kita makan enak. Sekalipun macet, di sana kita makan enak. Ada yang ngundang sekalipun jauh, kita mau datang karena kita tahu di sana diperlakukan dengan baik, di sana makan enak. Pertanyaan buat kita semua renungkan sore ini. Siapa yang undang Yesus datang ke dalam dunia? Ada nggak yang undang Yesus datang ke dunia? Gak ada. Tapi dia mau datang. Ada nggak yang kasih jaminan di dunia Yesus diperlakukan baik? Yesus datang dong. Ada hotel bintang 5. Ada pas pampres terbaik. Ada mobil kendaraan terbaik. Ada tempat tinggal terbaik. Ada nggak? Nggak ada. Bahkan di dalam kemahatauan yang luar biasa, dia sudah tahu di mana dia akan lahir. Di dalam kemahatauan yang luar biasa, dia sudah tahu apa yang akan dunia lakukan terhadap dia. Kalau hari ini kita diundang ke Intercon dan kita tahu di sana kita akan dipermalukan, kita nggak akan datang. Yesus tidak ada yang mengundang, tidak ada yang memberi jaminan hal baik akan dia alami di dunia, tapi dia tetap datang. Yesus
Dia tahu diperlakukan sangat buruk sebelum dia menginjakkan kaki di dunia. Tapi dia tetap datang. Alasannya satu. Dia mengasihi Anda dan saya lebih dari kenyamanan yang dia alami. Tapi kenyataannya hari ini, kita lebih mengasihi diri kita. Kita lebih mempertahankan kenyamanan kita dibanding menyenangkan hati Tuhan. Kita bukan perlu komitmen yang lebih kuat. Kita perlu sukacita seperti yang dialami oleh para gembala. Hati kita penuh sukacita. Masihkah ada sukacita ini ketika kita merenungkan tentang apa yang Yesus lakukan? Saudara, saya ingat sekali. Ada satu hari Selasa di dalam hidup saya. Selasa malam, saya bilang gini, gak usah Tuhan-Tuhanan sama saya. Karena saya gak pernah minta Yesus naik ke atas kayu salib. Saya gak pernah minta dia menderita. Jadi kalau dia mau menderita, jangan bawa-bawa saya untuk taat sama dia karena dia sudah menderita. Itu tepat sehari sebelum saya masuk pusaran di Pangandaran. Ketika saya mempersiapkan ini, saya kembali merenungkan. Betul. Manusia itu tidak ada yang menyadari perlu pengampunan dosa. Manusia itu tidak ada yang menyadari, bahkan tidak mau diatur. Itu nature kita. Kalau bisa melanggar sebanyak mungkin, langgar. Itu nature kita. Tapi kenapa dia mau turun sekalipun dia tahu Yusak tidak akan mempedulikan? Karena sayangnya itu jauh lebih besar daripada perasaannya. Perasaannya mungkin tersakiti, tapi kasihnya jauh lebih besar. Saudara, mari sama-sama kita menyadari keberdosaan kita, ketidakmampuan kita di hadapan Allah untuk hidup kudus. Ketika kita semakin menyadari ini, kita akan semakin mensyukuri dan bersukacita atas kehadiran Yesus Kristus. Jika hari ini di bawah tempat duduk saudara saya katakan ada voucher belanja gratis di toko perlengkapan bayi, mungkin kok Yusuf nggak gitu happy kok, betul ya? Yang happy siapa? Sama kok Yusak dong. Yang happy cuma berdua, Jeremy. Banter-banter kok, belilah kok, ya duitnya aja, bener ya? Kenapa Jeremy gak happy, kok Yusuf gak happy, Laura gak happy, yang lain gak happy? Kenapa? Karena udah gak punya bayi. Jadi merasa voucher itu gak gitu penting. Tapi kalau sekarang saya katakan di bawah kursi Bapak Ibu itu ada voucher Jogja 500.000. Wah! Semua memandang itu penting, semua memandang itu berharga. Kenapa? Karena aku butuh. Betul. Aduh, anakku belum beli baju baru Natal. Istriku belum beli baju Natal. Aduh, dengan voucher ini aku bisa beliin. Dengan voucher ini aku bisa traktir makan. Betul. Sama. Kita nggak akan pernah bisa mensyukuri dan bersukacita akan kehadiran Yesus kalau kita tidak pernah menyadari bahwa kita adalah orang yang harus diampuni. Kita nggak pernah menyadari bahwa kita adalah orang yang selalu gagal, maka itu kita perlu diterima apa adanya. Saya berdoa lewat perenungan ini ada sukacita yang besar di dalam hati kita ketika kita mendengar tentang apa yang Yesus lakukan. Pertanyaan yang terakhir. Bapak Ibu, hari ini kita sering dengar ya tentang peperangan, tentang sakit penyakit, tentang akhir zaman. Wah, kayaknya Tuhan udah mau datang nih. Aduh, tandanya di sini gini, tandanya di sana gini. Aduh, kok ngeri ya? Pertanyaannya, next. Bagaimana kondisi hati kita saat ini ketika kita mendengar kabar tentang kedatangan Kristus yang kedua? Ayo, gimana kondisi hati kita? Adakah kita takut?
Gembala, Maria, Yusuf, orang Majus. Waktu dengar kabar kedatangan Yesus, mereka bersukacita. Hari ini, ketika kita mendengar kabar tentang kedatangan Yesus, ketakutan atau sukacita yang menguasai hati kita? Ketika kita melihat tanda-tanda yang begitu mengerikan, apakah ketakutan itu jadi menguasai atau ada sukacita dalam menantikan kedatangan Yesus? Ada peperangan, sakit penyakit, krisis kasih, kesulitan ekonomi, dan sebagainya. Masih ada nggak sukacita itu atau tergeser dengan ketakutan? Kembali di slide saya tuliskan. Next. Saudara, jika perkataan malaikat sanggup merubah ketakutan menjadi sukacita dan memberi keberanian, seharusnya pengorbanan Yesus Kristus itu mendatangkan sukacita dan keberanian dalam diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Hari ini, jangan lagi kita dikuasai ketakutan ketika kita mendengar Yesus datang kali yang kedua. Karena Yesus datang kali yang kedua bukan untuk menghukum, tapi dia datang kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Ketika adik saya bersama suami dan anaknya mau pulang dari Amerika, kita di Bandung itu seminggu sebelumnya, itu kita udah persiapan. Kita begitu sukacita. H-2 mereka udah flight, kita teleponan terus. Di mana? Video call di pesawat. Oke. Landing lagi, video call lagi. Makin sering video call tuh. Makin dekat kedatangannya, makin sering video call. Makin sukacita. Bahkan mami saya nggak bisa tidur. Saking sukacitanya. Kenapa ada sukacita? Karena sungguh-sungguh mengasihi. Hari ini, kalau kita masih takut akan kedatangan Yesus yang kedua, pertanyaannya buat kita sama-sama. Jangan-jangan kita tidak sungguh-sungguh mengasihi dan telah menikmati kasih Yesus. Dia belum datang. Dan masih ada kesempatan untuk kita bertumbuh semakin mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Ketakutan kita akan kedatangan Yesus yang kedua seringkali muncul karena kita sadar bahwa kita masih banyak melakukan dosa. Ya. Aduh, aku masih banyak lakuin dosa. Aduh, Yesus jangan datang dulu lah. Ya. Karena rasa-rasanya kalau Yesus datang, rasa-rasanya aku tuh nggak akan diangkat gitu. Karena aku tuh terlalu masih banyak dosa. Aku tuh sudah terlalu banyak mengingkari janjiku kepada Tuhan. Aku belum seperti yang Tuhan inginkan. Penghujung firman Tuhan hari ini, saya mau teguhkan kembali dua hal buat Bapak Ibu Saudara. Jika hari ini Anda masih takut dengan yang namanya kedatangan Yesus yang kedua. Jika hari ini Anda masih takut dengan yang namanya kematian jasmani. Saya berdoa, dua hal ini akan menjadi sukacita terbesar bagi kita dalam menjalani kehidupan. Yang pertama, saudara, di dalam Kristus, keselamatan dan pengampunan dosa itu tidak ditentukan oleh baik buruknya perilaku kita. Oke? Jadi jangan pernah takut tentang yang namanya kematian. Jangan pernah takut tentang yang namanya kedatangan Yesus yang kedua. Bahkan kita seharusnya bersukacita. Saudara, pengampunan yang Yesus berikan itu tidak tunggu kita baik dulu. Tidak tunggu kita tepati janji dulu, baru kita diampuni. Bapa itu tidak baperan seperti kita yang seringkali baperan. Keselamatan yang kita peroleh itu hanya karena kemurahan hatinya yang dilimpahkan kepada kita. Dan Roh Kudus jugalah yang menolong Anda dan saya untuk kita dapat tetap percaya dan menerimanya. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas Paulus katakan bahwa keselamatan yang kita peroleh,
pengampunan yang kita peroleh, kasih karunia yang kita peroleh, itu semua itu karena pemberiannya Tuhan buat kita. Ketika saya nggak naik kelas 1 SMA tahun kedua, orang tua saya bilang gini, kalau kamu masuk 10 besar, papi beliin motor buat kamu. Bersyarat. 10 besar, kira-kira motornya dikasihnya itu sebelum bagi rapot atau sudah bagi rapot, Bapak Ibu? Sudah. Tunggu dulu syaratnya, dapat nggak? Puji Tuhan. Pak David jangan ketawa, Pak. Kisah ini kita lalui bersama. Saya dapat peringkat 10. Karena ada satu teman saya yang lebih banyak tidur dari saya. Akhirnya dia peringkat 11. Saya peringkat 10. Wah, saya bilang kepada David, Pak, ya dapat motor. Beliau cuma ketawa aja. Dan setelah itu peringkat berapa? 20 sekian. Artinya apa? Kasih dunia itu sangat bersyarat. Engkau diampuni kalau engkau tunjukkan dulu kepada saya engkau tidak melakukannya lagi. Betul? Kasih dunia itu bersyarat, tapi Tuhan tidak tuntut kita dulu untuk berubah baru dia mengampuni kita. Tapi dia beri pengampunan dulu bagi kita, sehingga dengan pengampunan itu hati kita luluh. Dan kita punya kerelaan untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu, ada orang yang bilang gini, iya sih, kita diselamatkan oleh iman. Tapi kan keputusan ada di kita. Pernah dengar kata itu? Kalau kamu ngambil keputusan untuk percaya, kamu gak diampuni dosanya. Pernah dengar statement itu? Saya mau bilang gini, Bapak Ibu mari kita sadari bahwa sesungguhnya sebelum kita ambil keputusan, ya aku terima Yesus, sesungguhnya dengan caranya yang begitu ajaib, dia bekerja di dalam hati kita. Dia memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Akhirnya kita tidak punya kekuatan untuk bilang tidak terhadap pribadinya. Jadi hari ini, jika Anda percaya kepada Yesus, itu bukan semata-mata karena keputusanmu belaka. Tapi ada intervensi Allah yang sangat kuat, yang mengarahkan engkau untuk engkau ambil keputusan, yes, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua karena anugerahnya. Jadi sebelum kita terima Yesus, Roh Kudus sudah bekerja dalam hati kita. Sebelum kita berkata dengan mulut dan percaya dengan hati, sesungguhnya Allah sudah menolong kita. Itulah anugerah. Sehingga kita bisa berkata, aku percaya kepada Yesus. Di slide saya tuliskan, Bapak Ibu, mungkin Anda bertanya gini, kalau perbuatanku tidak mempengaruhi keselamatan, ya udahlah, dosa aja terus. Kalau perbuatanku, dosaku, kegagalanku tidak mempengaruhi keselamatanku, ya udahlah, berdosa aja terus. Saya mau clearkan sore ini. Ada satu statement dari seorang bapak gereja. Dia bilang gini, next. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita diselamatkan oleh iman karena anugerah. Namun jika iman itu tidak mendorong kita untuk berubah dan hidup dalam pertobatan, berarti ada yang salah dengan iman kita. Satu konsekuensi yang pasti terjadi jika iman kita sehat, jika kita percaya kepada Yesus dengan sungguh, satu konsekuensi yang terjadi apa? Hidup kita pasti berubah. Ya. Bapak Ibu pernah dengar kisah seorang pria mendekati seorang wanita, tapi wanita itu begitu benci sama dia. Benci banget.
Tapi sang pria ini tidak lelah untuk datang, untuk lakukan effort, tetap memperhatikan, tetap mengasihi. Sekalipun pemberiannya dibuang di depan dia, tapi cowok ini tetap berusaha. Akhirnya, hati perempuan itu luluh. Pernah dengar kisah yang seperti itu? Kalau belum pernah mengalami, minimal pernah dengar lah ya. Ada nggak yang kayak gitu? Atau saya lagi ngarang cerita nih? Real nggak kisah yang seperti itu? Real ya? Banyak orang yang hatinya akhirnya luluh karena kasih yang tidak berhenti. Saya mau bilang, kasih manusia bisa meluluhkan hati manusia. Sesungguhnya kasih Allah yang besar seharusnya dan sangat mungkin bisa meluluhkan hati kita. Apa yang terjadi ketika hati wanita itu luluh? Dia mulai memikirkan, cowok itu sukanya apa ya? Dia mulai memikirkan, aku mau kasih sesuatu buat dia. Betul? Akhirnya berubah nggak sifatnya? Berubah nggak tindakannya? Berubah. Kenapa? Hatinya luluh. Saudara, jika hari ini di dalam hidup kita, kita sadar, aku belum berubah. Kita sadar bahwa ada hal-hal yang masih belum kita bisa selesaikan dan ubah. Saya mau katakan, kesadaran kita pun itu merupakan suatu anugerah. Jika hari ini kehidupan kita belum juga berubah, masih banyak dosa yang kita lakukan. Kita bukan kekurangan komitmen untuk melakukan perubahan, tetapi kita kurang merenungkan secara mendalam apa yang telah Allah lakukan bagi kita, manusia berdosa. Next, di slide saya tuliskan. Saudara, ini cara Allah untuk merubah kehidupan kita. Cara Allah untuk merubah kehidupan kita itu bukan dengan menakut-nakuti kita, dengan neraka, dengan lidah terpotong, tangan terpotong, dan sebagainya. Itu bukan cara Allah. Bahkan konsep neraka yang demikian itu bisa didapati di konsep neraka agama lain. Di dalam kekristenan tidak membahas neraka seperti itu. Dan ini bukan cara Allah menakut-nakuti manusia untuk kembali berbalik kepada Dia. Cara yang Allah lakukan apa? Menunjukkan kasih yang sangat besar yang tidak pernah kita bayangkan untuk kita terima. Maka dari itu, di tempat ini, kita cuma punya 52 minggu dalam 1 tahun. 52 minggu dalam 1 tahun. Dalam ibadah raya. Saya berdoa supaya tentang kasih Allah yang begitu besar yang tidak layak kita terima, itu boleh terus disuarakan dari tempat ini. Karena itulah cara Tuhan untuk merubah kehidupan kita. Next, slide yang paling terakhir. Bapak Ibu, sukacita terbesar saat ini bagi kita bukanlah tentang juru selamat akan lahir. Sukacita terbesar bagi kita berbicara tentang juru selamat telah lahir dan telah menyelesaikan karyanya sampai akhir. Sehingga aku yang seharusnya binasa diselamatkan dalam Kristus Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Biarlah di tahun 2024 kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Biarlah ketika kita mungkin melihat di tahun 2024 berita tentang kedatangan Yesus yang kedua dan tanda-tandanya begitu mengerikan, kita tidak dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan, tapi kita tetap ada sukacita karena kita tahu siapa yang akan datang menjemput kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur buat sore ini Tuhan.
hamba-Mu berhenti berbicara. Biar Roh Kudus menolong umat-Mu. Untuk kami punya sukacita seperti Maria, sukacita seperti Yusuf, sukacita seperti gembala dan orang Majus. Karena dengan sukacita itu hati kami boleh berubah, Tuhan. Kami yang tadinya tidak mau menjadi rela. Kami yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Kami yang tadinya hitungan sama Tuhan. Dengan sukacita karena pengorbanan Yesus. Kami jadi pribadi-pribadi yang rela memberi seluruh hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar yang telah kami terima. Meteraikan firman-Mu dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.